Peran aktif mahasiswa ialah mahasiswa memiliki banyak potensi dan kesempatan yang menjadikan mahasiswa sebagai komunitas yang unik atau mampu berada sedikit di atas masyarakat. Peran aktif mahasiswa ada 5 kategori. Yang pertama, Agents of Change. Agents of Change adalah individu yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Yang kedua, Guardian of Value. Guardian of Value artinya penjaga nilai-nilai. Kita sebagai mahasiswa telah dipercaya sebagai kalangan muda yang mampu menjaga dan mencari nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, Iron Stock. Iron Stock berarti mahasiswa yang sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya, tentu dengan kemampuan, keterampilan, dan akhlak mulia yang inheren dalam dirinya. Dengan kata lain, mahasiswa adalah aset, cadangan, dan harapan bangsa di masa depan. Yang keempat, Moral Force. Moral force atau kekuatan moral adalah fungsi yang utama dalam peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi beralasan karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat sebagai kaum terpelajar yang memiliki keberuntungan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, social control. Social control adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Bagaimana caranya IPK atau organisasi kegiatan akademik itu penting dan organisasi juga penting. Bagaimana cara menyeimbangkannya? IPK dan organisasi atau akademik dan organisasi harus berjalan beriringan karena akademik selalu mengikuti pembelajaran, memahami materi yang disampaikan, mendapatkan nilai yang besar, sedangkan organisasi mengaplikasikan materi pembelajaran, mendapatkan ilmu baru yang tidak pernah didapatkan saat pembelajaran normal. Manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan dan pengorganisasian pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi atau lebih mengacu pada cara manajer organisasi memimpin dan mengelola sumber daya sedemikian rupa sehingga membentuk kerjasama yang efektif dan efisien dari koordinasi antara tim. Asas-asas manajemen organisasi. Yang pertama, asas perumusan tujuan, yaitu tujuan yang jelas yang harus dicapai bersama. Yang kedua, asas spesialisasi, yaitu meletakkan anggota sesuai dengan karakternya. Yang ketiga, asas hierarki wewenang, yaitu tugas, hak, dan tanggung jawab. Yang keempat, sistem aturan, yaitu musyawarah mufakat. Dan yang kelima, impersonalitas. Fungsi dan tujuan organisasi dilihat dari dua aspek, yaitu aspek keorganisasian adalah mempermudah cara kerja organisasi. Aspek proses manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi minat, bakat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan dan ekstrakurikuler. Salah satu konsep organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yaitu mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi minat, bakat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan dan ekstrakurikuler. Salah satu konsep organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yaitu mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terakhir, peran aktif pemuda termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya. Selanjutnya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama, apa itu Pilmapres? Pilmapres merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Peserta diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan diploma 3.
Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skills. Yang pertama, tingkat universitas. Dilaksanakannya oleh masing-masing universitas. Yang kedua, tingkat wilayah. Dilaksanakannya oleh PTS dan PTN langsung ke seleksi nasional. Yang ketiga, tingkat nasional. Seleksi sampai 10 besar dan dilakukan presentasi secara langsung. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, mahasiswa maksimal semester 6. Yang ketiga, usia tidak boleh lebih dari 22 tahun. Yang keempat, IPK minimal 3. Yang kelima, karya tulis ilmiah. Dan yang keenam adalah menguasai bahasa Inggris. Akademik versus organisasi. Akhir-akhir ini, dua hal tersebut menjadi perdebatan bagi semua orang. Kepemimpinan dan organisasi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Organisasi melatih kepemimpinan dan kepemimpinan melatih organisasi. Akademik dan organisasi memang harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Jadi intinya tidak ada ceritanya akademik versus organisasi karena keduanya harus diseimbangkan.